telah banyak berjasa padaku. Ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Halo pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 dan HUT PGRI yang ke-77, PGRI Kota Pangkal Pinang mengadakan kegiatan seminar pendidikan dengan mengambil tema Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar. Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah dan guru yang ada di lingkungan Kota Pangkal Pinang. Kegiatan peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ini dilaksanakan guna menghormati jasa para guru yang sudah mengabdikan dirinya untuk pendidikan. Kegiatan seminar pendidikan dilaksanakan pada hari ini, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022 di Gedung OR Kota Pangkal Pinang. Dengan narasumber Bapak beliau Dr. Ibrahim MSI, Rektor Universitas Bangka Belitung. Berikut adalah wawancara dengan narasumber Bapak Dr. Ibrahim MSI oleh reporter Polan TVA Khadijah. Sekarang saya sudah bersama dengan Abang Ibrahim. Siap, terima kasih. Nih, untuk Abang nih, bagaimana tanggapan Abang selaku narasumber pada kegiatan seminar pendidikan bagi para guru di Kota Pangkal Pinang ini? Pertama, saya merasa berterima kasih karena diberi kesempatan tampil di depan para guru. Walaupun sebetulnya guru-guru ini kan isinya orang-orang yang hebat semua, orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia praktis, dan mereka adalah pendidik yang selama ini banyak bergelut dengan dunia anak-anak kita, yang kita tahu bahwa ini sama-sama punya tantangan bersama, yaitu bagaimana kemudian teknologi digital ini membuat kita untuk lebih telaten dalam memantau perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita di usia SD, SMP, bahkan mungkin SMA. Dan hari ini kita berdiskusi cukup banyak. Tadi saya mendengar juga banyak masukan. Jadi bukan saya hanya saja mau menyampaikan materi, tapi juga teman-teman banyak yang bertanya dan kemudian kita berdialog. Jadi saya kira ini jadi seminar yang sangat menarik, dan ini menjadi ajang untuk kita bersilaturahmi, bertukar pendapat, bertukar gagasan. Kira-kira begitu. Kemudian adakah motivasi nih untuk para guru-guru hebat di Pangkal Pinang ini? Yang jelas tentu kita berharap bahwa guru-guru memiliki semangat untuk sama-sama mengalami berubah sama seperti anak-anak juga ikut berubah. Jadi misalnya kalau anak-anak pakai IG, ya kita juga pakai IG. Anak-anak promosi dengan Instagram, kita juga promosi dengan Instagram. Jadi teknologi itu harus ditunggangi. Artinya kita harus mengendalikan, bukan teknologi mengendalikan kita. Jadi guru-guru harus mampu memantau anak-anaknya supaya paham bagaimana teknologi yang sehat, teknologi yang baik. Kira-kira begitu ya. Dan saya yakin guru-guru nanti pasti akan punya semangat untuk mengawal anak-anak kita yang sedang sekolah. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, sukses. Bapak Ibu bisa joget? Bisa joget ya? Kalau gitu mari kita berjoget dulu. Boleh berdiri?
Sekretaris PGRI, Ibu Moderator, Bu Ristina, dan Ketua Panitia Pak Sugeng. Dan itu artinya bahwa saya nggak ada apa-apanya. Sehebat-hebat murid itu tetap lebih hebat guru, ya. Tapi sehebat-hebat guru adalah guru yang bisa menghasilkan murid lebih hebat daripada dia. Baik, Pak Kadis, Bu Ketua, Pak Ketua, dan Sekretaris dan Bapak Ibu semua, materi saya mungkin ringan-ringan saja. Dan mungkin lebih banyak isinya dongeng, ya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya adalah nanti setelah ini kita mungkin bisa berdialog, berdiskusi. Satu hal yang selalu kami ingatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kami kerjakan di perguruan tinggi itu adalah mereproduksi ulang apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi kalau Bapak Ibu menghasilkannya setengah jadi sampai ke kami, mungkin progresnya tidak akan terlalu signifikan. Karena itu mungkin bagi yang guru SMA atau kepala sekolah di SMA, sudah 2 tahun ini kami secara rutin mengundang para kepala sekolah SMA, SMK, dan MA ke universitas. Salah satu tujuannya untuk memastikan bahwa pendidikan menengah dan pendidikan tinggi itu berjejaring. Karena kalau kita tidak kerjasama, SMP jalan sendiri, SD jalan sendiri, SMA jalan sendiri-sendiri, kampus jalan sendiri-sendiri. Orangnya orang yang sama, yang kita kelola. Bapak Ibu bisa bayangkan hasilnya seperti apa. Karena itu komunikasi dengan para guru di satuan pendidikan menengah ke bawah dengan dunia pendidikan tinggi itu menjadi sangat penting artinya bagi kami. Dan saya berterima kasih karena Pak Eko, Pak Kadis, teman-teman PGRI, ini adalah kesempatan momentum yang baik bagi kami untuk barangkali menceritakan keluh kesah kita semua, termasuk kami di dunia pendidikan tinggi. Bapak Ibu, tugas paling berat itu sebetulnya adalah guru-guru TK dan guru-guru SD. Kenapa? Karena mereka yang membentuk karakter mula-mula di sana. Justru kami di pendidikan tinggi itu tugasnya paling ringan. Maka saya bilang kalau ditanya, Pak Ibrahim bisa gelar doktor? Bisa. Susah tidak dicapai gelar doktor, kalau saya ada kesempatan sekolah lagi, saya mau sekolah lagi. Kenapa? Karena S3 itu paling gampang. Yang paling susah apa? SD kelas 1. Kenapa? Baru mengenal huruf, baru mengenal membaca, baru belajar menulis. Bayangkan, itu adalah pekerjaan paling berat dibandingkan ngambil S3. Kalau begitu, dosen itu tugasnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan guru SD kelas 1 dan TK. Kenapa? Karena mereka membentuk karakter. Mereka lah sebetulnya fondasi awal dari pembentukan karakter anak-anak itu. Mau nanti ketika dia kuliah jadi tukang demo, tukang rusuk, tukang perusak, bakar ban, itu dihasilkan dari proses Bapak Ibu semua. jadi Bapak Ibu, apa yang kami didik di kampus itu sebetulnya sekali lagi itu hanya bagian kecil dari proses perjalanan hidup seorang anak manusia. Tetapi yang paling besar itu sebetulnya dipegang oleh para pendidik di satuan menengah, dasar, dan tentu saja di PAUD. Itu memegang peran penting. Selain peringatan Hari Guru, PGRI Kota Pangkal Pinang juga sebelumnya mengadakan perlombaan bagi para guru. Di antaranya adalah Olimpiade Guru tingkat Kota Pangkal Pinang pada tanggal 21 November tahun 2022, Lomba Bidun dan Lomba Estafet pada tanggal 14 sampai 16 November dengan para pemenang adalah Lomba Tradisional Hadang kategori Putri, juara 1 SD Negeri 10 Pangkal Pinang, juara 2 SD Negeri 30 Pangkal Pinang, juara 3 SMP Negeri 9 Pangkal Pinang. Lomba Bola Gotong Royong kategori Putra, juara 1 SMP Negeri 7 Pangkal Pinang, juara 2 SD Negeri 6 Pangkal Pinang, juara 3 SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Lomba Olimpiade Guru, juara 1 Bapak Yuliandi SPD dari SD Islam Smart dengan skor nilai 740, juara 2 Ibu Dewi Ayu Larasati SPD dari SD Negeri 6
16 Pangkal Pinang dengan skor nilai 730. Juara 3 Ibu Aprianti Mutiara SPD dari SD Negeri 41 Pangkal Pinang dengan skor nilai 680. Juara harapan 1 Bapak Muhammad Taufik Al-Huda dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang dengan skor nilai 660. Juara harapan 2 Ibu Pupun Eka Elina SPD dari SD Negeri 50 Pangkal Pinang dengan skor nilai 660. Dan juara harapan 3 Ibu Sylvia Dwi SPD dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang dengan skor nilai 660. Yang membedakan pada nilai Olimpiade yang sama pada juara harapan adalah kecepatan waktu mengerjakan. Berikut liputannya. Tiga dengan skor 660 diraih oleh Ibu Sylvia Dewi SPD dari SD Negeri 6 Pangkal Pinang. Harapan kedua diraih oleh Ibu Pupun Eka Elina SPD dari SD Negeri 50 dengan skor 660. Dan harapan 1 diraih oleh Bapak Muhammad Taufik Al-Huda MPD dari SMP Negeri 9 Pangkal Pinang dengan nilai skor yang sama 660. Dibedakan dari kecepatan waktu menjawab. Ya. Juara ketiga dengan skor 680 diraih oleh Ibu Aprianti Mutiara SPD dari SD Negeri 41 Pangkal Pinang. 45 Pangkal Pinang. Juara kedua diraih oleh Ibu Dewi Ayu Larasati SPD dari SD Negeri 16 dengan poin 730. Dan juara pertama dengan skor 740 diraih oleh atas nama Bapak Yuliandi SPD dari SD Islam Smart Pangkal Pinang dengan jumlah nilai 740. Mohon kembali Bapak Dr. Ibrahim untuk memberikan hadiahnya. Oh iya. Ini makong pulang nih makong Pak. Kita ayo foto Pak Dewi. Kok dari mekong ya? Musai. Pak Musa. Terus Juara 3. Yo, juara 3. 3 Musa. Lima Pak. Oke, masuk karaoke mari Pak. Jangan piala itu Pak, tunggu Pak. Jadi makan-makan sama kami pulang ya. Jangan lewat vlog, lewat di dalam. Bunda. Aku tutup tadi. 2, 3. Kak jawab 3. Dia 1 Pak. Pak, tolong dong. Luar biasa. Smart. Smart. Oh iya. Jangan ekor, betul sama lagi dia. Oke, dah. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Erlandi, selaku Kepala Dinas Pendidikan. Nah, untuk Bapak Erlandi nih, bagaimana tanggapan Bapak tentang acara ini, Pak? Tanggapan saya sangat luar biasa acara ini karena materi yang disampaikan oleh narasumbernya daging semua, jadi materinya sangat-sangat substansi dan ini merupakan transfer knowledge lah yang dilakukan orang yang kompeten terhadap guru-guru kita, terhadap anggota PGRI kita. Mudah-mudahan makin ke depan makin lebih baik. Kemudian adakah pesan yang dapat Bapak sampaikan untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Pangkal Pinang ini, Pak?
Jadi saya berpesan supaya setiap guru, setiap individu guru harus selalu meningkatkan kompetensinya sehingga mereka bisa mentransfer ilmunya kepada anak-anak didik dan terus mengupdate data-data ataupun kompetensinya sehingga lebih valid lah dalam menyampaikan informasi, ya. Terakhir nih Pak, ada nggak motivasi untuk seluruh guru-guru hebat di Pangkal Pinang ini Pak? Motivasi saya kepada guru-guru hebat, saya tunggu kontribusinya dalam bentuk pendidik ataupun anak didik kita yang banyak prestasinya, karena dengan prestasi yang dihasilkan oleh anak-anak didik kan menunjukkan bahwa guru kita memang guru yang kreatif, guru yang inovatif, ya. Oke, yuk. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Eko Heri sebagai Ketua PGRI Kota Pangkal Pinang ya Pak. Nah, untuk Bapak nih, bagaimana pelaksanaan kegiatan Semarak Hari Guru HUT PGRI ke-77 yang sudah dilaksanakan oleh PGRI Kota Pangkal Pinang? Ya, kegiatannya sudah kita laksanakan. Pertama, kegiatan penulisan karya ilmiah guru untuk meningkatkan kemampuan guru untuk nulis, ya. Yang kedua, itu kita adakan lomba tradisional fisik supaya fisiknya bugar dalam mengajar. Yang ketiga, lomba olimpiade guru untuk menaikkan wawasan guru, dan semuanya berhasil semua, alhamdulillah. Tinggal puncaknya nanti di acara upacara dengan pemberian penghargaan guru prestasi yang dirasakan oleh Dinas Pendidikan, gitu. Kemudian adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Kota Pangkal Pinang ini Pak? Ya, pesan kami sesuai dengan materi seminar tadi luar biasa sumbernya, ya. Intinya adalah harus ada perubahan pada jiwa guru. Yang selama ini gurunya mengajarnya biasa, sekarang harus berubah ke mengajar dengan pengembangan karakter, ya, karakter supaya anak kita inovasi, kreatif, apalagi mandiri dan bisa sukses di kehidupannya, begitu. Terima kasih Pak atas sambutannya. Salam. Hari ini saya sudah bersama dengan Bu Ristina selaku Ketua Panitia pada acara hari ini. Nah, untuk Ibu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah berjalannya dengan lancar acara pada hari ini, Bu? Terima kasih. Saya Ibu Ristina, Ketua Panitia Seminar Pendidikan dalam rangka memperingati HUT PGRI tahun 2022. Merasa sangat berbangga dengan antusiasnya para Bapak Ibu guru yang sudah hadir mengikuti seminar ini dengan narasumber yang smart yang dapat membuat para peserta betah sampai akhir pelaksanaan kegiatan seminar selesai dan berbahagia karena seminar ini diikuti oleh Bapak Ibu guru dengan benar, artinya tidak ada yang berbicara ketika narasumber menyampaikan materi, mendengarkan dengan baik, sehingga harapannya apa-apa yang dipaparkan oleh narasumber dapat diterima dengan baik dan diimplementasikan ketika mereka sudah berada Bapak Ibu gurunya di sekolah masing-masing. Harapannya siswa yang dididik dapat menjadi siswa yang lulus itu yang berintelektual, berilmu, berkarakter dan terampil di dalam kehidupannya sehari-hari setelah menempuh pendidikan di jenjangnya masing-masing. Kemudian Bu, persiapannya untuk acara hari ini Bu gimana Bu persiapan? Untuk persiapan kegiatan seminar ini pertama-tama kami melakukan pembentukan panitia dan kebetulan saya selaku ketua panitianya. Setelah itu kami mengadakan rapat koordinasi dengan panitia yang sudah di SK-kan. Setelah itu kami melakukan kegiatan gladi bersih ya untuk kegiatannya kemarin dan alhamdulillah kegiatan puncaknya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian terakhir Bu, adakah pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk seluruh guru-guru hebat yang ada di Pangkal Pinang ini Bu? Untuk guru-guru hebat yang ada di Kota Pangkal Pinang, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus melakukan perubahan pada diri kita sendiri dalam kegiatan mengajar kita di sekolah. Kita harus update selalu dengan status pembelajaran saat ini yang menggunakan teknologi dan kita harapannya guru bisa masuk ke dunia siswa sehingga kita dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa yang ada di Kota Pangkal Pinang. Terima kasih banyak ya Ibu atas tanggapannya. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Yuliani juga dengan Ibu Dwi Ayu sebagai juara 1
lomba Olimpiade Guru. Nah, selanjutnya untuk Bapak Iriandi dulu nih, bagaimana perasaan Bapak setelah mendapatkan juara 1, Pak? Tentunya saya sangat senang sekali ya bisa mendapatkan juara 1 di Olimpiade Guru kali ini, dan saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa saya mendapat juara 1 ini. Dan kuncinya sih intinya belajar ya, usaha tidak mengkhianati hasil. Tidak sia-sia saya belajar dari mulai hari Sabtu sampai hari Senin, membaca-baca seperti itu, dan akhirnya mendapatkan juara 1 seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk tingkat kesulitannya menurut Bapak sendiri bagaimana, Pak? Apa? Tingkat kesulitan? Iya, tingkat kesulitan. Tingkat kesulitannya sih soalnya lebih banyak ya daripada tahun kemarin, ada 100 soal seperti itu, dan memang kita harus mengetahui benar-benar tentang pedagogik itu seperti itu, sehingga kita bisa menjawab soalnya. Itu sih. Kemudian untuk sistem ujiannya nih, Pak, sistem lombanya itu bagaimana, Pak? Sistem lombanya sih dia menggunakan aplikasi HP ataupun laptop ya, di mana di situ memang kita memang dipantau seperti itu dari pengawas. Kita nggak bisa misalkan mencontek atau apa, memang seperti itu. Memang kalau misalkan itu dapat ketahuan dari tim pengawasnya seperti itu. Memang harus ini lebih ketat sih seperti itu, sehingga memang tingkat kejujurannya lebih tinggi di sini seperti itu. Jadi ini bagaimana, Pak? Ini sebagai pengalaman baru atau Bapak tahun lalu udah juga pernah? Tahun lalu saya sudah pernah ikut, cuman belum berhasil. Alhamdulillah tahun ini bisa berhasil. Selamat lagi, Pak. Ya, Selamat ya, Pak. Terima kasih. Pak. Kemudian untuk Ibu Dwi Ayu nih, bagaimana perasaan Ibu mendapatkan juara 2? Alhamdulillah tahun ini menjadi rangkaian kegiatan-kegiatan yang sangat berharga bagi saya, karena tahun ini alhamdulillah mendapat peringkat kedua dari tahun kemarin, karena saya sudah pernah ikut tahun kemarin yaitu mendapat juara harapan 2. Tahun ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh peringkat kedua. Untuk Ibu Dwi Ayu nih, tingkat kesulitannya menurut Ibu bagaimana? Tingkat kesulitannya pasti berhubungan dengan materi-materi yang berhubungan dengan peraturan pemerintah, yang mungkin di situ kekurangan saya bisa saya perbaiki untuk di kemudian hari apabila nanti ketika saya ikut lagi saya lebih mempelajari peraturan-peraturan dan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian kita. Kemudian untuk sistem ujiannya nih gimana, Bu? Ya, untuk tahun ini sudah sangat bagus dibandingkan dengan tahun kemarin, karena tahun ini memang ujiannya langsung kita gunakan melalui aplikasi ujian yang langsung diakses di lewat handphone ataupun lewat laptop seperti itu. Apakah ini berarti tadi ini pengalaman berapa, Bu? Ini adalah pengalaman saya yang kedua. Untuk tahun kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memperoleh juara harapan 2 dan meningkat untuk tahun ini memperoleh peringkat kedua. Alhamdulillah. Untuk tahun depan apakah mau ikut lagi? Insya Allah kalau diberikan kesempatan, tentunya kalau diberikan kesempatan ingin mencoba lagi untuk memperoleh nilai yang terbaik. Mudah-mudahan. Terima kasih ya, Bu. Itu saja mungkin wawancara saya bersama dengan kedua pemenang ini. Terima kasih ya, Ibu. Demikian liputan kegiatan seminar pendidikan dengan tema Serentak Berinovasi Wujudkan Merdeka Belajar yang diadakan oleh PGRI Kota Pangkal Pinang. Saya, Valencia Sendraulia, mewakili teman saya, Khadijah, dan tim media sekolah ETV, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.